Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan ke kota Y. Sebaiknya kita menyelesaikan masalah badan racun celaka sesegera mungkin. Jika tidak ada yang keberatan, kami akan keluar sekarang. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan tidak dapat mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar permohonan Xinlan. Dia mengangguk dan membuat keputusan. Setelah itu, dia menoleh ke Tian Buo Sunze dan dokter peri kecil dan bertanya apa yang mereka pikirkan. Dokter peri kecil secara alami tidak keberatan dengan ini. Setelah berpikir mendalam, Tian Buo Sunze juga mengangguk. Dia berkata, setelah maju ke Dousun, aku sudah dapat terus menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi doki di tubuh aku. Aku juga bisa berlatih saat bepergian. Tidak masalah untuk mulai bergerak sekarang. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat mereka berdua sepakat. Dia segera berjalan keluar dari lembah Dewa Jatuh. Tian Huo Sunze dan yang lainnya segera menyusul dari belakang. Setelah 2 hari perjalanan, kelompok Xiaoyan secara bertahap mendekati pintu keluar aliran dewa yang jatuh. Lalu lintas manusia meningkat secara bertahap. Demi keamanan, kelompok Xiaoyan memakai dupeng untuk menyembunyikan penampilan mereka. Dari apa yang dikatakan Xinlan, lembah sungai es telah mengeluarkan perintah yang diinginkan untuk mereka semua. Meskipun mereka mungkin tidak takut, itu masih akan sedikit merepotkan jika mereka diekspos. Saat ini, Xiaoyan sedang berpikir untuk memecahkan masalah badan racun sedih dokter kecil. Itu secara alami terbaik jika masalah ini tidak muncul. Pintu masuk aliran Dewa Jatuh masih dipenuhi dengan manusia laut. Itu tidak berkurang karena aliran waktu. Tampaknya masih ada banyak orang yang tertarik dengan reward tinggi yang ditawarkan oleh lembah sungai es. Namun, aliran Dewa Jatuh saat ini tidak lagi memiliki satu pun penjaga pribadi lembah sungai es. Mungkin ini karena kelompok Tianxi benar-benar dikalahkan. Oleh karena itu, kelompok Xiaoyan tidak bertemu dengan hambatan sekecil apapun, dan mereka berhasil keluar dari aliran dewa yang jatuh. Setelah itu, mereka menemukan area sepi dan bergegas ke kota Ye dari sana. Aliran dewa yang jatuh tidak jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka mencapai kota hijau yang subur ini, yang terletak di beberapa dataran, dalam waktu setengah hari. Beberapa dari mereka mendarat di kota, tetapi tidak tinggal lama. Dengan Xinlan memimpin mereka bergegas ke klan-klan Ye di tengah kota. Sekitar 10 menit kemudian, kelompok Xiaoyan tiba di pintu depan klan Ye. Pada saat ini, pintu utama klan Ye dibuka. Hal yang mengejutkan kelompok Xiaoyan adalah bahwa tidak ada satu penjaga pun di pintu masuk. Selain itu, pintu tebal menunjukkan tanda-tanda patah. Ekspresi Xinlan tanpa sadar berubah ketika dia melihat pintu yang rusak. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan menyerang. Xiaoyan membentangkan tangannya di belakangnya. Adegan ini jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Itu tidak terduga bahwa klan Ye telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Saat ini, Xiaoyan tidak mengenakan dupeng. Namun, dia sekali lagi mengenakan objek seperti kulit yang bisa mengubah penampilannya, menyebabkan dia tampak sedikit berbeda. Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan Tian Huo Sunze saat mereka perlahan masuk ke klan Ye. Setelah itu, mereka mengikuti jalan batu kecil dan menuju interior. Perjalanan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum sebuah aula besar muncul di depan mereka bertiga. Beberapa jeritan marah samar-samar ditransmisikan dari dalam.
Memang, klan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi telah menurun hingga sejauh itu. Sekarang, orang lain menerobos masuk ke manor mereka dan bertindak sesuka hati. Akankah leluhur klan Ye melompat keluar dari kuburan mereka jika mereka menjadi sadar akan hal ini? Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika mendengar teriakan marah yang dipancarkan dari dalam aula. Dia merasa agak sedih untuk klan Ye ini. Klan besar yang dulunya sangat menonjol sebenarnya telah berubah menjadi negara seperti itu. Itu benar-benar memberi satu perasaan bahwa orang berubah. Xin Lan saat ini berdiri di luar pintu. Wajah cantiknya tampak hijau dengan kemarahan saat dia melihat ke aula. Sosoknya yang cantik sedikit gemetar karena kemarahannya. Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan Tian Huo Sun Ze ke Xin Lan. Dia bersandar di pintu dan melihat bagian dalam aula. Pada saat ini, aula besar itu benar-benar berantakan. Semua anggota klan Ye Xiaoyan telah bertemu saat itu di sana. Namun, wajah orang-orang ini dipenuhi dengan warna hijau yang marah saat ini. Ada orang berpakaian hijau meratap dan berguling-guling di tanah di depan mereka. Satu bisa tel bahwa ia adalah anggota klan Ye dari pakaiannya. Sisi lain dari anggota klan Ye adalah sekelompok orang berpakaian hitam. Aura kelompok orang ini cukup kuat. Jelas, mereka bukan orang lemah. Selain itu, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa dua orang tua berjubah hitam berwajah tawanan yang memimpin mereka telah mencapai kekuatan 6 bintang Dozongs. Selain itu, dari doki yang megah yang bergelombang di sekitar mereka, sepertinya kedua orang ini berada di puncak kelas bintang 6 Dozong. Mereka sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan tetua pertama dari klan Ye, yang merupakan kakek Xin Lan. Siapa mereka? Xiaoyan bertanya secara acak. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Api Hitam dan dapat dianggap sebagai faksi yang kuat dalam wilayah Pil ini. Sekte mereka terletak cukup dekat dengan kota Ye dan telah mengimini setelah kota Ye selama beberapa waktu. Tak terduga mereka berani menerobos masuk. Xin Lan dengan erat mengepalkan tinjunya. Suara rendahnya mengandung kemarahan yang tidak bisa dia tekan. Dua orang tua di depan adalah setan hitam kembar jahat. Mereka sangat kuat dan memiliki reputasi yang sangat keras. Bahkan kakek pun tidak cocok untuk salah satunya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Blackfire Sect. Namun, kekuatan kedua orang tua ini memang luar biasa. Puncak dari bintang 6 Dozong. Mereka sedikit lebih kuat daripada Bingfu dari lembah sungai es. Dataran tengah ini memang dipenuhi para ahli. Jika seorang ahli tingkat seperti ditempatkan di daerah Black Corner, ia akan, setidaknya, menjadi tuan. Zhao Hei, Qin Mo, Sekte Api Hitam kamu tidak boleh berlebihan. Klan Ye aku mungkin tidak lagi memiliki kejayaan masa lalunya, tetapi jika kami benar-benar bertarung dengan Sekte Api Hitam kamu, itu tidak akan menguntungkan kamu dengan cara apapun. Orang tua berpakaian hijau di aula besar itu sangat marah saat dia dengan marah berteriak. Hihi, Ye Zong, kamu harus menggertak di depan kami berdua. Klan Ye kamu saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus disebut sebagai salah satu dari 5 klan besar dari wilayah Pil. Salah satu dari para tetua berpakaian hitam terkemuka tertawa samar ketika dia mendengar ini sebelum mengejek Ye Zong. Kali ini, kami berdua telah datang untuk menggabungkan klan Ye kamu di bawah kami dengan perintah pemimpin sekte. Jika kamu menyerah, Sekte Api Hitam kami tidak akan memperlakukan kamu semua dengan lusuh. Kamu masih akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di klan Ye ini. Jika kamu tidak patuh, hihi, kamu semua harus waspada terhadap taktik dari Sekte Api Hitam. Tetua berwajah teduh lainnya tertawa dan berbicara dengan suara serak. Dalam mimpimu,
Wajah semua anggota dari klan Ye dipenuhi dengan kemarahan ketika kata-kata ini diucapkan. Ye Zong membelalakkan matanya dan dengan marah berteriak. Bum bum. Teriakan Ye Zong baru saja terdengar ketika banyak bayangan hitam tiba-tiba bergegas keluar dari tangan dua orang tua berpakaian hitam. Setelah itu, mereka mendarat di aula besar sambil memancarkan suara bum bum. Ekspresi semua orang langsung menjadi sangat hijau ketika mereka melihat ini karena bayangan hitam adalah peti hitam gelap. Harap terimalah peti ini jika kamu tidak ingin mematuhinya. Pria tua berpakaian hitam yang tampak teduh tersenyum padat ke arah Ye Zong. Api aura dingin megah perlahan menyebar dari tubuhnya. Setelah itu, suara gemuruh terdengar di aula besar ini, menyebabkan beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah menjadi sedikit pucat. Xiao Yan terus berada di dekat pintu. Dia menyipitkan matanya dan menyaksikan pertunjukan yang dimainkan di aula. Sekte api hitam ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka bertindak. Dia menghitung jumlah peti mati dan menemukan bahwa ada satu lagi dari jumlah anggota klan Ye saat ini di aula. Peti tambahan itu mungkin disiapkan untuk Xin Lan. Hanya saja orang-orang ini tidak menyadari bahwa Xin Lan telah mengikuti di samping Xiao Yan selama beberapa hari ini. Xin Lan di samping dengan erat mengepalkan tangannya. Tubuhnya yang cantik gemetar karena kemarahannya. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba meredup. Dia tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatannya saat ini. Kakak Xiao Yan, tolong bantu klan Ye. Ya. Xin Lan bersedia melakukan apa saja selama klan itu baik-baik saja. Xiao Yan, yang memiringkan kepalanya, tiba-tiba terkejut. Dia menoleh dan menatap gadis berpakaian biru, yang menundukkan kepalanya. Matanya merah saat dia menggigit bibir merah bawahnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas ketika dia melihatnya. Tenang. Bukan seperti ini hari pertama yang kamu kenal dengannya. Apakah kamu tidak tahu seperti apa karakternya? Dokter peri kecil tanpa sadar berguncang kepalanya dengan kasihan, dan dia dengan lembut dihibur dengan senyum setelah melihat penampilan Xin Lan. Karena aku telah memberi kamu kata-kata aku, secara alami aku akan membantu kamu. Pada saat ini, Ye Zong di aula besar sangat terguncang oleh tindakan kejam dari sekte api hitam ini. Dia memandangi peti-peti itu dengan kilau dingin di matanya saat perasaan sedih melambung ke wajahnya. Apakah klan Ye pernah menonjol mencapai tahap seperti itu di tangannya? Serahkan kota Ye dan altar kuno api matahari klan Ye. Sekte api hitamku tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Aku akan memberi kamu 5 menit untuk memikirkannya. Kehidupan semua orang muda dan tua di klan Ye akan ditentukan oleh keputusan kamu. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum dengan cara seram sementara dia perlahan mengancam Ye Zong. Wajah Ye Zong sedikit berkedut setelah mendengar ini. Seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kekuatan saat ini dari sekte api hitam, itu sangat sulit bagi klan Ye untuk terus bertarung dengan mereka. Suasana di aula besar telah menjadi sangat menekan karena keheningan Ye Zong. 5 menit ini berlalu dengan cepat dalam keheningan. Senyum padat dari dua pria berpakaian hitam itu perlahan melebar ketika 5 menit sudah habis. Energi yang melonjak secara bertahap berkumpul di telapak tangan mereka. Ye Zong, kamu adalah orang yang mencari akhiran seperti itu. Jangan salahkan kami berdua. Sebuah erangan lembut akhirnya terdengar dari luar pintu tepat ketika niat membunuh melonjak keluar dari dua pria tua berpakaian hitam ini. Mereka berdua terkejut, dan mereka tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seorang pria muda bersandar di pintu. Mata mereka menjadi dingin dan kutukan meludah dari mulut mereka. Nyahlah. Pemuda itu mengabaikan mereka. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke aula besar.
Suara yang tenang dan lembut perlahan-lahan terdengar seperti gelombang air. 1 menit, bawa peti mati bersamamu dan keluar dari kota Ye. Jika tidak, kamu dapat tetap di sini. Suara tenang pemuda itu seperti air mengalir saat melintasi aula besar. Ini menyebabkan semua orang tercengang. Nada seperti itu benar-benar dipenuhi arogansi yang luar biasa. Para tetua berpakaian hitam yang disebut Zhao Hei dan Qin Mo terkejut ketika mereka mendengar suaranya. Ekspresi mereka segera berubah menyeramkan. Kedua pasang mata memandang pemuda itu, yang perlahan berjalan masuk, seperti serigala ganas. Sesaat kemudian, mereka dengan ganas tersenyum, hanya 2 bintang, Dozong yang berani bertindak begitu lancang di hadapan kami berdua, orang tua. Masih ada 40 detik. Pria muda itu sepertinya belum mendengar tawa ganas mereka berdua. Suara yang agak malas keluar dari mulutnya. Bunuh dia. Ekspresi Zhao Hei adalah gelap dan dingin saat dia perlahan diperintahkan. Ekspresi sengit langsung terbang ke mata banyak orang dari Sekte Api Hitam saat mereka mendengar perintah ini. Powerful Doqi melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka melepaskan Doqi mereka bersama tanpa kesepakatan sebelumnya dan bergegas menuju pemuda itu, yang perlahan berjalan. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan berubah menjadi penghalang api. Serangan sengit itu secara otomatis menghilang ketika mereka melakukan kontak dengan penghalang api. Mereka bahkan tidak menyebabkan langkah Xiao Yan berhenti untuk sesaat. Zhao Hei dan Qin Mo awalnya kaget ketika mereka melihat api batu giok hijau yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar, api surgawi. Kegembiraan liar dan keserakahan tiba-tiba muncul di mata mereka berdua setelah teriakan tak sengaja mereka. Sekte Api Hitam terkenal karena afinitas apinya. Mereka secara alami memiliki pemahaman besar tentang api surgawi, yang merupakan yang terkuat dari semua api. Blash, kamu memiliki barang yang unik. Namun, karena kamu telah menyerahkan diri kepada kami berdua akan menerima dengan baik. Zhao Hei tersenyum. Dia bertukar ekspresi dengan Qin Mo. Setelah itu, kaki mereka tiba-tiba menginjak tanah. Keduanya menyerang pada saat yang sama dan bergegas menuju Xiao Yan. Waktunya habis. Xiao Yan menghela napas lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mereka berdua menyerang. Ruang di sekitar Xiao Yan perlahan-lahan terdistorsi sambil menghela nafas lembut perlahan terdengar. Segera, sosok tua aneh muncul. Lengan bajunya diayunkan secara acak ke arah kedua yang telah menembak lebih eksplosif. Segera, ruang kosong itu tampak tercampur dengan kasar oleh tangan tak terlihat, mengungkap banyak lipatan spasial. Kekuatan yang megah dan menakutkan memotong ruang dengan tenang seperti air banjir saat lengannya diayunkan. Setelah itu, dengan lembut bertabrakan dengan dada Zhao Hei dan Qin Mo tanpa membentuk sedikit pun riak. Bruk, mayat Zhao Hei dan Qin Mo tiba-tiba terhenti saat angin bertiup. Keganasan di wajah mereka langsung berubah menjadi shock. Sebelum kejutan ini benar-benar hilang, dua suapan darah segar berwarna merah terang bersama dengan beberapa organ bagian dalam hancur keluar dari mulut mereka. Blaar. Setelah darah segar menyembur keluar, kedua sosok itu terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Mereka kemudian menghantam tanah, berguling sedih selama lebih dari 10 kali sebelum dengan keras menabrak dinding. Suara tulang yang remang-remang namun belum jelas terdengar. Seluruh aula terdiam. Semua tatapan menatap sosok tua di samping Xiao Yan dengan ekspresi membosankan. Dengan hanya gelombang acak, dua ahli di puncak kelas bintang 6 Dozong dikalahkan begitu menyedihkan tanpa kemampuan membela diri. Dozong. Ye Zong tercengang saat dia melihat sosok tua ini.
Meskipun tidak sedikit pun aura yang merembes keluar dari tubuhnya, dia masih bisa merasakan perasaan yang berbahaya. Dia pernah mengalami perasaan yang sangat berbahaya sebelumnya. Namun, semua orang yang memberinya perasaan seperti itu adalah eksistensi kuat yang telah melangkah ke kelas Dosun. Sejak kapan klan Ye aku berinteraksi dengan ahli seperti itu? Pikiran ini terlintas di dalam hati Ye Zong. Sejak klan Ye mereka mulai menurun, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk menarik elit Dosun. Jika tidak, Sekte Api Hitam ini tidak akan berani menemukan masalah dengan mereka. Sementara Ye Zong merasa ragu di dalam hatinya, matanya tiba-tiba mendarat di Xinlan di luar aula besar. Dia segera kaget. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba berubah menjadi Xiao Yan. Meskipun penampilannya telah berubah sedikit, Ye Zong masih bisa melihat sedikit keakraban dalam garis besarnya. Dia adalah Xiao Yan dari dulu. Pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Bahkan Ye Zong tidak bisa membantu tetapi menghirup nafas udara dingin. Terakhir kali mereka bertemu, orang ini hanya memiliki boneka kuat di sampingnya, tapi mengapa ada elit misterius lain Dosun di sampingnya setelah hanya 1 bulan yang singkat? Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin baginya untuk membuat seorang elit Dosun mengikuti di sampingnya? Klan Ye aku buta di usia tua. Kami hampir menyinggung makhluk luar biasa ini. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran berputar dalam hati Ye Zong. Dia melirik darah segar di sudut dinding serta Zhao Hei dan Qin Mo yang terkejut. Setelah itu, dia tanpa sadar tertawa dingin. Serangan dari Tian Huo Sun Ze sebelumnya telah menyebabkan kedua cedera serius ini setidaknya. Bahkan jika mereka berhasil pulih, sepertinya Sequele akan tertinggal. Senior ini, kami berdua adalah sesepuh dari Sekte Api Hitam. Kami buta telah menyinggung kamu hari ini. Mohon maafkan kami berdua. Zhao Hei dan Qin Mo naik dari tanah dengan cara yang menyedihkan. Hati mereka begitu terguncang sehingga mereka tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Menjadi mereka yang terlibat, mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa mengerikannya serangan sebelumnya. Dengan mampu mengalahkan mereka berdua dengan mudah, pihak lain pasti ahli kelas Dosun. Eksistensi semacam itu bukanlah seseorang yang bisa menyinggung perasaan Sekte Api Hitam mereka. Sialan, bagaimana mungkin klan Ye berkenalan dengan seorang elit Dosun? Kami salah perhitungan kali ini. Setelah kami kembali, kami pasti harus memberitahu sek leader tentang ini. Yang terbaik adalah kita berhenti memiliki pikiran buruk terhadap klan Ye di masa depan. Seekor unta yang mati karena terlalu kurus masih lebih besar dari kuda. Mulut mereka berdua dipenuhi dengan kepahitan. Mereka dengan paksa menahan gelombang rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari tubuh mereka saat mereka mengusap darah segar di wajah mereka. Namun, mereka tidak lagi memiliki sedikit pun gengsi yang mereka tunjukkan sebelumnya. Di depan seorang elit Dosun, hidup mereka seperti semut yang bahkan tidak layak disebut. Titik ini adalah sesuatu yang jelas disadari oleh mereka berdua. Nya, jika kamu kembali lagi, aku akan menuju ke Blackfire sektimu dan menemani kalian semua dengan sedikit mengobrol. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik kedua orang ini, yang ketakutan setengah mati, ketika dia dengan dingin berbicara. Zhao Hei dan Qin Mo dengan dingin menggigil ketika mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak berani mengatakan hal lain. Keduanya saling mendukung dan melarikan diri ke pintu. Bawa barang-barang kamu bersama kamu. Tangisan dingin Xiao Yan segera menyusul setelah keduanya keluar dari pintu. Mereka berdua dengan cepat berbalik dan dengan patuh mengembalikan semua peti mati di aula ke cincin penyimpanan mereka.
Hanya kemudian mereka memimpin orang-orang mereka dan melarikan diri dengan menyedihkan tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua ini terjadi di depan tatapan tertegun dari anggota klan Ye. Para anggota klan Ye di aula besar hanya pulih beberapa saat setelah menonton orang-orang dari Sekte Api Hitam melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Rasa hormat muncul di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan dan Tian Huo Sun Ze di sampingnya. "Kakek, apakah kamu baik-baik saja?" Sosok Xin Lan buru-buru berlari ke aula dan bertanya dengan suara yang mengkhawatirkan saat menghadapi Ye Zong. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Matanya langsung mendarat di Xiao Yan saat ia menghela nafas lembut. Dia membungkuk tubuhnya dan menangkupkan kedua tangannya dengan cara yang serius. "Tuan Xiao Yan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tolong jangan meremehkan klan Ye." Saat itu juga di hati Xiao Yan, beberapa anggota klan Ye terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Zong, terutama beberapa tetua klan Ye yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan saat itu. Mata mereka tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan. Ekspresi malu segera menyusul. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan kata-kata sopan. Sebaliknya, ia menyatakan niatnya, "Kali ini, aku telah datang ke klan Ye dengan maksud meminjam altar kuno api matahari. Bolehkah aku tahu jika tetua Ye Zong akan meminjamkannya kepada aku?" Mata Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengangguk padanya. Dia hanya bisa tertawa pahit seperti yang dia katakan, "Tuan Xiao Yan telah menyelamatkan klan Ye aku hari ini. Meskipun altar kuno api matahari tidak dapat dipinjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan Ye memiliki sudah jatuh ke kondisi seperti itu. Kemungkinan mencari kematiannya sendiri jika masih bersikeras dengan cara lama." Xiao Yan hanya mengangguk pelan setelah mendengar bahwa Ye Zong tidak mengatakan apapun untuk menghindari masalah ini. Ye Zong memerintahkan anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum secara pribadi memimpin kelompok Xiao Yan ke bagian yang lebih dalam dari klan-klan Ye. Sekitar 10 menit kemudian, tanah terbuka yang sangat sepi dan berbatu muncul di depan mereka. Di tengah-tengah tanah terbuka adalah altar yang agak kuno. Batu-batu besar yang digunakan untuk membangun altar dipenuhi dengan jejak waktu. Jelas, altar ini sudah ada sejak lama. Xiao Yan mendekati altar dan menemukan bahwa itu sangat terang. Selain itu, semakin dekat dia ke altar, semakin panas dan lebih murni energi sekitarnya. Banyak sinar cahaya seperti substansi yang tersebar dari langit. Setelah dipantulkan oleh dinding batu yang halus, mereka akhirnya berkumpul di atas batu tablet hitam gelap. Ada lubang yang menghubungkan bawah tanah di bawah lempengan batu. Beberapa bibit api jantung inti akan melarikan diri ketika tablet batu digeser. Ini kemudian akan menerangi sinar matahari yang berkumpul di sini dan membentuk api matahari. Tentu saja, ini adalah kasus di masa lalu. Ye Zong dengan lembut menghela nafas dan tertawa dengan pahit saat dia menatap altar kuno. Apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-katanya. Sejak beberapa tahun lalu, jarang sekali bibit api jantung inti keluar dari lubang. Tidak mungkin untuk membangkitkan sinar matahari dan membentuk api matahari. Ye Zong menghela nafas. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu bergantung pada api matahari apapun untuk tujuannya. Yang ia inginkan hanyalah meminjam energi alam murni dari tempat ini untuk menekan tubuh racun menyedihkan si dokter peri kecil. Dokter peri kecil, masuki altar. Xiao Yan memutar kepalanya dan memerintahkan kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil itu mengangguk ketika dia mendengar ini. Jari-jarinya ditekan ke tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di dalam altar.
Panas yang pekat dan energi cahaya di sekitarnya menyebabkan alisnya berubah menjadi vertikal saat dia merasakan ketidaknyamanan. Xiaoyan ragu sejenak setelah melihat dokter peri kecil memasuki altar. Dia sekali lagi memanggil boneka setan bumi. Setelah itu, dia akhirnya rileks dan berjalan ke altar. Tuan Tua Yao, mohon berjaga-jaga untuk kami. Jangan izinkan siapapun mengganggu. Tian Huo Sun Ze tersenyum sambil mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di pohon besar di tepi tanah terbuka. Akhirnya, dia duduk di atasnya. Kamu dapat yakin bahwa kecuali seorang elit Dousun datang ke tempat ini secara pribadi, tidak ada yang dapat mengganggu kamu. Ye Zong juga dengan bijaksana menarik diri jauh ketika dia melihat ini. Xiaoyan sedikit mengangguk, matanya menyapu sekelilingnya. Ada banyak dinding batu di sekeliling altar ini. Jika seseorang tidak mendekatinya, akan sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam dari luar. Karena itu, bisa dianggap sebagai tempat tersembunyi. Xiaoyan menarik tatapannya. Dia melihat dokter peri kecil di depannya, yang tampak sedikit gelisah. Dengan tawa yang lembut, dia berkata, dalam hal ini aku juga harus mulai. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.